Terus ada juga tadi nanyain tuh, Yang bisa bilang nggak sih nih, kalau misalnya kita masak sendiri di rumah? oh iya bisa dong. Kan kita milih, makanya pilihnya rumah atau flat ya, atau apa, unit, Unit. apartemen. Tapi semuanya bisa kok. Karena kan ada dapurnya. Tapi biasanya kalau misalnya kita masak yang terlalu bau, kayak misalnya terasi itu digoreng, ya atau ikan asin, hati-hati aja karena ganggu hak orang lain. Nanti bisa dilaporin polisi, dilaporin terus kita mana kena masalah. Paling di sini Bener-bener. masak-masak terlalu bau gitu ya, nggak terlalu menusuk. Terus masalah culture shock nih, pernah ngalamin nggak? Cultural shock, pernah nggak ya? Karena gue udah apa, maksudnya bukan mau sombong, apa udah sering keluar, jadi gue bingung gue ngerasain cultural shocknya apa ya di sini. Eh kayak apa ya? Karena kalau gue maksudnya kangen sama keluarga, orang tua juga udah meninggal. Terus kalau bingung, jauh beda sama negara-negara yang udah datangin kayak Eropa atau Amerika atau Asian countries ya. Tapi oh mungkin lebih ke ini kali ya. Culture shocknya lebih ke pendidikannya. Karena basically gue waktu itu kan kerja 10 tahun kerja dulu setelah S1, baru lanjut S2. Nah, kultur gue bekerja mencapai target sama kultur gue belajar untuk menyesuaikan dengan schedule. Nah, itu beda karena cara penulisan yang dilakukan di kerjaan, kan biasanya gue kalau kerja bikin proposal, report, dan lain-lain, itu sangat jauh beda dengan akademik. Akademik itu harus hati-hati dengan citation, sumber-sumber yang kamu reference, terus juga kalau misalnya reference juga nggak boleh ambil sepenuhnya 100% dengan kata-kata yang kita ambil dari bukunya, itu harus keluar dengan bahasa kita. Itu lumayan cultural shock ya buat gue, karena menyesuaikan dengan keadaan dan kultur yang dimana gue sebelumnya bekerja jadi belajar, dan belajarnya pun belajar di luar negeri dengan sistem yang berbeda, juga kemandirian yang berbeda karena semuanya kita lakuin dengan mandiri, bahkan schedule kita belajar, tempat kita mau belajar, yang penting yang mereka lo kasih tugas mereka berikan jam 5 tank hari ini misalnya, nggak bisa jam 5 lewat 3, itu udah ngurangin nilai berapa persen gitu. Iya, Mungkin lo mau bener-bener. share Kalau juga gue sih, kali shock lo. iya. Kalau gue itu memang, jujur aja nih ya, ini pengalaman pertama gue loh keluar negeri. Gue Oh tuh belum iya. pernah keluar negeri, ke Timur Leste pun gue juga belum pernah gitu. Jadi ya ini pengalaman pertama gue, dan gue tuh termasuk tipikal orang yang nggak kuat dingin ya. Gue tuh di Indonesia, di Jakarta, kalau pakai AC, gue tuh selalu 23 paling dingin. Dan lo bayangin, pas kita nyampe pertama kali itu kan lagi winter tuh. Winter, dan itu winter pertama gue. Itu suhunya terdingin yang pernah gue alamin di Adelaide itu 0 derajat. -1 juga pernah, -1, -2 tuh pernah. Dan itu gue berapa lapis ya? Satu, dua, tiga. Tiga lapis, pakai kupluk, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, double kaos kakinya. Itu bener-bener apa ya, tersiksa gue tuh pertama kali winter di sini. Dan tuh lagi puasa kondisinya, dan makin aja yang paling gue nggak suka tuh kalau mandi pagi itu, waduh, lagi dingin mandi pagi, aduh nggak banget deh pokoknya. Ya, Dan ternyata tapi banyak loh orang bule yang nggak mandi di sini. iya sih, banyak yang nggak mandi. Bahkan ada yang mereka cuma sekali sehari mandinya atau sekali seminggu. Saya kata-kata, tapi kalau kita enggak kan. Kan dua faktor iman pak. Kebersihan sebagai Iya, faktor. walaupun pakai air panas kan. Ya, sebenarnya bagus kalau misalnya lagi dingin itu kita mandiin air panas karena badan kita suhunya jadi hangat gitu. Jadi lebih lebih nggak kedinginan lagi. Tapi bahkan kalau misalnya di Melbourne, terutama tempat yang gue tempatin ini, Clayton tuh lebih dingin dibandingin tempat dia, kalau dibandingin CBD ya, karena
kita kan dekat sama gunung. Terus juga kalau winter di sini dinginnya ya dingin banget. Misalnya Berapa, cuma Gi? tulisannya, misalnya cuma 13 atau Ah, say pernah tuh winter kita tulisannya 2 ya. Agustus akhir Pak biasanya. Peak winter tuh hmm, pasti pasti akhir Agustus. Misalnya tulisannya 2 derajat, tapi feels like-nya -1, hmm. -2. Oh, jadi nggak sesuai lah sama yang kita rasain. Gitu, Canberra ya Pak. paling dingin ya. Canberra ya paling Canberra, dingin. bisa. Nanti ngobrol deh Ya. sama si Om itu ya. Nanti biar dia sendiri nanti yang share gimana di Canberra. Iya tuh asik juga, nanti mungkin gue collab sama dia deh. Gimana Iya, pengalamannya dia menaklukkan kanguru di sana? iya dong. Apakah dia udah pernah nyium palanya ular? Kan kalau udah dicium palanya ular, ular di sini kan Oh kalau tadi 3 kali itu bener. sama Tadi hewan Gi ada pertanyaan juga. Gi, bagus tuh Gi pertanyaannya. Gimana pengalaman lo sebagai seorang ibu dan juga sekaligus student? Terus gimana cara ngatasin kesulitannya? Wow, itu agak berat sih jawabnya. Tapi semua nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita tetap fokus sama goal kita, maka akan ya pokoknya bisa seimbang deh kalau misalnya kita bisa fokus sama apa yang kita pengenin. Jadi kalau misalnya kalau gue sendiri sisi awal adalah gue belajar dan bawa anak juga karena pengen anak juga belajar gitu. Jadi anaknya juga diberi pengertian bahwa kita sama-sama ingin belajar, sama-sama apa harus bisa capai sesuatu gitu. Nah, waktu-waktu yang kita punya sekarang ini kesempatan yang banyak orang inginkan. Jadi jangan sampai gagal atau jangan sampai kita cuman mengusahakan yang ya udahlah gitu, tapi usahakan yang sebisa mungkin sehingga hasilnya juga lebih baik gitu. Terus kalau misalnya ada waktu kosong ya bisa jalan sama anak, kalau enggak ya lebih banyak sih nggak jalan-jalan. Karena kan anak kan suka ada waktu liburnya tuh, kalau nunggu dia libur aja baru bisa jalan. Tapi kalau misalnya kayak weekend nggak bisa jalan-jalan jauh, paling cuman ya pergi-pergi ke mall gitu. Maksudnya ini jalan-jalan explore Melbourne ya Pak, kayak misalnya ke Mount Buller, ke Geelong gitu-gitu, ke melihat tempat-tempat lain di selain di CBD gitu Wah, Pak. cakep. Bener-bener bener. Emang kalau menurut gue juga, justru kalau kita punya anak, jangan ditinggal di Indonesia. Justru emang harus dibawa. Kan ini tempat mereka buat belajar juga. Keluar dari zona nyaman kan. Biar mereka juga bisa Iya, beradaptasi gitu. Sama dunia yang belum pernah mereka rasain sebelumnya. iya, dan bagus untuk anak adalah kita bisa membuat mata mereka melek tentang kultur orang lain, bahwa ada orang lain di bumi ini yang hidup dengan mereka, ada orang lain yang beragama lain hidup dengan mereka juga, orang lain yang berbeda bahasanya hidup dengan mereka. Anak gue jadi sekarang selain bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih fluent, lebih ya you know lah, anak-anak kecil kan lebih gampang belajarnya. Mm-mm. Sekarang bahasa lain juga, bahasa 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 temennya, misalnya temennya dari Vietnam, dari Filipina, jadi mereka saling belajar tentang bahasa. Terus selain language exchange, anak gue juga lebih mandiri ya, karena sebelum gue meninggal dia, jadi baru pertama dia masuk, dia datang ke Melbourne, gue instill values dulu, apa aja values gue, misalnya mama kalau belajar biasanya sampai jam segini, dan mama biasanya belajarnya seminggu kebanyakan di library atau di mana gitu kan, atau di sekolah di kampus gitu. Jadi eh, anak tuh udah tahu dulu bahwa situasinya ibu gue seperti ini gitu. Jadi ngerti. Nah, akhirnya anak gue juga sekarang mandiri sendiri udah bisa, terus masak sendiri udah bisa gitu, udah tahu cara menggunakan transportasi, udah tahu pokoknya yang paling penting anak tuh dikasih tahu bahwa nomor HP kita, nomor HP ibunya apa harus diingetin. Jadi kalau misalnya HP hilang, dia dalam keadaan sendiri susah,
dia tahu hubungin siapa. Yang kedua, dia tahu caranya pulang naik angkot gimana gitu. Terus yang ketiga, Naik angkot, naik ojek online. maksudnya naik train atau naik tram gitu. Dan terus yang ketiga, nomor-nomor emergency Pak, kayak misalnya jalan sendiri ada orang yang menyeramkan atau mencurigakan, langsung telepon 000 3 kali, kasih tahu, report aja.